wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Palembang yang beranggotakan saya sendiri Wulan Sundari Apriana, saya Ella Agustin, saya Bella Citra Madina. Praktikum kali ini yaitu uji aktivitas antibakteri pada minyak atsiri bunga kenanga. Tujuan praktikum yaitu menguji minyak atsiri bunga kenanga terhadap aktivitas antibakteri. Dasar teori. Minyak atsiri adalah minyak yang dihasilkan dari ekstrak tumbuhan yang mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap dan mengandung aroma yang khas. Tanaman kenanga merupakan tanaman penghasil minyak atsiri yang termasuk dalam keluarga Annonaceae. Di Indonesia, jenis kenanga yang dapat tumbuh yaitu jenis kenanga odorata. Jenis kenanga odorata yang tumbuh di Aceh salah satunya yaitu kenanga pohon besar dan kenanga pohon kecil atau perdu. Senyawa utama minyak atsiri bunga kenanga adalah beta-linalol sebesar 12,74%, beta-karyophyllene 9,07%, farnesol 6,73%, germakrem-D 5,34%, alfa-bergamoten 8,43%, dan benzyl benzoat 5,86%. Menurut Sutejo 1990, zat-zat yang terkandung di dalamnya adalah alkohol sebesar 52% sampai 65% dengan ester metil benzoat, ester linalol, dan ester terpineol. Sesquiterpen 33% sampai 38%, fenol, aldehida, dan aseton. Senyawa golongan sesquiterpen memiliki sifat sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan pencegah kuman. Selain itu juga dikenal mempunyai aktivitas anestesik lokal. Minyak kenanga juga dapat digunakan sebagai antibakteri karena mengandung gugus hidroksil dan karbonil. Sementara itu, minyak atsiri bunga kenanga memiliki sifat antibakteri karena mengandung komponen aktif berupa karyophyllene. Senyawa karyophyllene merupakan senyawa golongan sesquiterpen yang memiliki sifat sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan pencegah kuman. Antibakteri merupakan suatu zat yang dapat mematikan dan mengganggu pertumbuhan bakteri dengan cara merusak metabolisme bakteri yang merugikan. Beberapa jenis minyak atsiri dalam komposisinya memiliki sifat yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri, seperti pada minyak kenanga, pala, cengkeh, sari dapur, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak atsiri cengkeh telah digunakan untuk keperluan medis di berbagai rumah sakit di Eropa untuk mengatasi infeksi Mycobacterium tuberculosis. Selain itu, hasil penelitian yang menggunakan minyak daun kenanga juga mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif. Tahap pertama, bersihkan singkong dan potong ukuran dadu 1 x 1 cm. Kemudian cuci bersih singkong yang telah dipotong. Setelah bersih, timbang singkong sebanyak 300 gram. Proses selanjutnya, rebus singkong menggunakan air sebanyak 1 liter. Sambil menunggu air rebusan mendidih, timbang swallow sebanyak 15 gram dan gula pasir sebanyak 10 gram. Setelah air rebusan mendidih, selanjutnya saring air rebusan dan tambahkan dengan air bersih menjadi 1 liter.
Setelah itu, didihkan kembali air rebusan dengan menambahkan 10 gram gula pasir dan 15 gram swallow. Dan aduk campuran secara merata dan kontinu. Setelah air rebusan mendidih, diamkan selama 1-2 menit, kemudian tuangkan nutrien agar ke dalam cawan Petri. Media nutrien agar dibuat sebanyak 2 buah. Media nutrien agar 1 untuk kontrol tanpa minyak atsiri, dan yang kedua dengan minyak atsiri bunga kenanga. Lakukan kegiatan ini dalam keadaan steril. Kemudian dinginkan pada suhu 4 derajat Celcius. Proses menumbuhkan bakteri. Keluarkan media dari alat pendingin, kemudian oleskan bakteri pada usus besar ayam pada media kontrol tanpa minyak atsiri bunga kenanga dengan menggunakan ketembat dengan cara menyudut. Setelah itu, tutup cawan Petri dengan menggunakan kertas dan selotip. Media yang kedua tetesi dengan minyak atsiri bunga kenanga secara merata dan oleskan bakteri usus besar ayam secara menyudut. Tutup cawan Petri, gunakan selotip dan kertas. Lakukan kegiatan ini dalam keadaan steril. Setelah itu, inkubasi media selama 24 jam. Setelah media diinkubasi selama 24 jam, selanjutnya kita buka media dan lihat hasil dari pertumbuhan bakteri. Dapat dilihat di sini bahwa pada media tanpa minyak atsiri bunga kenanga tumbuh bakteri. Sedangkan untuk media dengan minyak atsiri bunga kenanga tidak tumbuh bakteri maupun koloni bakteri. Pembahasan pada percobaan kali ini yaitu uji antibakteri minyak atsiri bunga kenanga terhadap aktivitas antibakteri. Metode yang digunakan dalam uji antibakteri minyak atsiri bunga kenanga adalah metode difusi. Dan karena masa pandemi kami tidak mendapatkan bakteri biakan murni, maka kami mengambil bakteri pada usus besar ayam. Uji antibakteri ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan minyak atsiri bunga kenanga dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Pengujian aktivitas antibakteri minyak atsiri bunga kenanga dilakukan pada konsentrasi media kontrol dan media kenanga. Metode difusi dipilih karena pada metode ini bakteri dapat teramati dengan jelas, sehingga dapat memudahkan dalam pengamatan bakteri uji. Penumbuhan bakteri dilakukan di atas karton yang telah disterilisasi menggunakan alkohol dan digunakan lilin agar dapat menjaga keadaan steril dari serangga pengotor. Penumbuhan dilakukan menggunakan katembat, dioleskan jangan sampai media luka dengan posisi menyudut pada masing-masing media. Diameter hambat pertumbuhan bakteri ini ditandai dengan adanya daerah bening di sekitar sumuran, sedangkan warna keruh pada media menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri. Jadi, pada percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri bunga kenanga positif menghambat pertumbuhan bakteri. Kesimpulan, dari hasil percobaan pada media kontrol tumbuh bakteri, sedangkan pada media minyak atsiri bunga kenanga tidak tumbuh dikarenakan minyak atsiri adalah antibakteri sehingga tidak tumbuh bakteri. Zat aktif yang terkandung dalam minyak atsiri bunga kenanga diantaranya flavonoid dan polifenol. Itulah tadi video praktikum dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.